Dan terakhir, warga negara itu adalah mereka atau orang-orang yang melawan dengan cara beradab, yang melawan dengan cara sehat, yang cara elegan ketika haknya dicederai atau dibunuh. Terima kasih Prof. Bianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, saya bersyukur bisa hadir di sini menjadi bagian dari kajian Ramadan. Terima kasih banyak, baik untuk Umsida, untuk PP Muhammadiyah, Prof. Haidar, Mas Mukti dan kawan-kawan, juga untuk seluruh pimpinan di PW Muhammadiyah se-Jawa Timur, PW Aisyah se-Jawa Timur, juga PD-PD Kabupaten Kota se-Jawa Timur, baik Muhammadiyah maupun Aisyah. Saya senang bisa hadir di sini dan saya ubah sedikit topiknya, mencari dan merawat pemimpin yang amanah, kira-kira begitu. Nah, kita harus mulai dari dasar berpikir. Dalam demokrasi itu biasa dibedakan antara prasyarat, sarana, sama tujuan. Prasyarat dalam demokrasi itu ada 3. Kebebasan, partisipasi, kompetisi. Itu namanya prasyarat. Di satu tempat hanya mungkin ada demokrasi kalau prasyarat itu tersedia. Ada kebebasan, orang dipersilahkan berpartisipasi, lalu kemudian tersedia kompetisi yang sehat. Itu prasyarat. Tanpa itu kita tidak bisa bicara soal demokrasi. Baru ketika masuk ke tahapan berikutnya kita bicara sarana-sarana berdemokrasi. Saya sederhanakan saja, tidak usah pakai teori. Sarananya itu ya saya sebut 3 lah. Yang pertama yang disebut keterwakilan atau representasi. Karena dalam demokrasi kedaulatan itu kedaulatan rakyat, kedaulatan semua orang. Sementara tidak bisa semua orang membuat kebijakan dan menjadi pejabat publik, maka kemudian dikenalah mekanisme keterwakilan atau representasi. Nah, dalam representasi itu maka harus dipraktekkan sarana yang kedua yang disebut mandat. Mandat adalah menitipkan kekuasaan yang dimiliki rakyat itu kepada sebagian kecil pejabat publik yang kemudian menyelenggarakan kekuasaan. Itulah mandat. Dan yang terakhir, melekat pada proses keterwakilan dan mandat itu di dalam demokrasi harus bekerja yang disebut sebagai pertanggungjawaban publik atau public accountability. Jadi kalau prasyarat demokrasi ada 3, kebebasan, partisipasi, kompetisi. Ketika mau dipraktekkan dalam operasi demokrasi, maka ada 3 sarananya itu. Keterwakilan harus dijaga, harus ditegakkan, mandat harus ditunaikan, dan pertanggungjawaban publik harus ditunaikan. Itulah yang kemudian dibayangkan oleh mereka yang menggagas demokrasi akan membuat kita mencapai tujuan berdemokrasi. Dan tujuan berdemokrasi itu gampang diucapkan tetapi sangat sulit untuk kita capai. Karena itu demokrasi sering disebut sebagai sistem yang paling sulit tetapi yang terbukti paling berhasil. Kalau mau gampang jangan pakai demokrasi. Orang mengkritik tangkap aja. Masukin ke penjara tanpa pengadilan, itu gampang, tapi tidak ada demokrasi. Kalau dalam demokrasi nggak bisa sembarangan. Jadi tujuan berdemokrasi itu adalah yang pertama persamaan. Orang harus diberi kedudukan yang sama di depan hukum dan orang harus diberi kesempatan yang sama untuk menjemput masa depan mereka. Kalau tujuan itu tidak tercapai, percuma kita punya prasyarat, percuma kita punya sarana kalau ternyata tidak tercapai persamaan itu. Tetapi dalam demokrasi tujuan persamaan itu harus melekat dengan tujuan yang lain yang disebut keadilan. Jadi bersikap adil
membuat hukum yang adil, bekerja sebagai pemimpin yang adil, itu bagian yang sangat penting dari demokrasi. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kemakmuran, kesejahteraan. Dalam bayangan saya bisa keliru nanti, di sini banyak profesor, di sini banyak ahli, mohon diluruskan. Bedanya makmur dengan sejahtera adalah kesejahteraan itu adalah makmur yang berkelanjutan. Kesejahteraan itu adalah kemakmuran yang membatin pada setiap orang, sehingga orang bukan hanya nyaman, aman, hidup di satu tempat, tapi bahagia. Jadi ada banyak negara makmur, tapi tidak sejahtera. Kemajuan ekonomi yang tinggi dengan ditandai oleh berbagai indikator seperti misalnya pertumbuhan, itu adalah alat ukur untuk mendeteksi kemakmuran. Tetapi seberapa bahagia setiap orang menjalani hidupnya yang cukup itu, seberapa terfasilitasi hubungan transendentalnya dengan Sang Maha Kuasa, seberapa terfasilitasi kebebasannya untuk berekspresi sesuai dengan keyakinan setiap orang di tengah kemakmuran itu urusan kesejahteraan. Inilah yang disebut demokrasi. Demokrasi liberal itu berusaha untuk menjawab kebutuhan adanya prasyarat, adanya sarana dan tujuan itu. Yang dikritik oleh Profesor Haidar Nasir tadi adalah demokrasi liberal yang cedera. Demokrasi liberal yang cacat. Bukan demokrasi liberal yang dicita-citakan ketika sejumlah orang menggagas demokrasi di Indonesia. Ini harus kita bedakan. Apa yang kita miliki sekarang bukan yang dicita-citakan, tetapi yang terbentuk oleh sejarah dan menghasilkan demokrasi yang cacat. Nah, maka kemudian dalam konteks itulah kita bisa membahas 6 kali pemilu yang sudah berlangsung, 99, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024. Pemilu legislatif. 5 kali pemilu presiden dari 2004 sampai 2024, 5 kali pemilihan anggota DPD atau senator, pakai istilah sehari-hari di ilmu politik, dari 2004 sampai 2024, dan 5 kali pemilihan kepala daerah. Kecuali di Yogyakarta, 5 kota di Jakarta, 1 kabupaten di Jakarta. Sejak tahun 2005 sampai dengan 2024 besok, baru yang kelima. Kita bisa mengevaluasi pencarian pemimpin dengan mekanisme yang kita punya itu berbasis prinsip-prinsip tadi. Seberapa jauh prasyarat kita bisa rawat, seberapa jauh sarananya kita miliki, seberapa jauh tujuan sudah tercapai. Yang ingin saya katakan adalah ternyata sangat tidak mudah mencari pemimpin dalam demokrasi. Demokrasi sendiri sebetulnya, terlepas bahwa ajaran Islam punya kriteria sendiri tentang pemimpin ya, bahwa harus sidik, fatonah, tablik, amanah. Dalam teori demokrasi biasanya dibayangkan bahwa pemimpin yang dicari adalah orang atau mereka yang punya 3 kualitas. Kualitas yang pertama adalah punya gagasan atau gagasan berdemokrasi yang mumpuni, disebut sebagai democratic mind. Ilmunya cukup untuk berdemokrasi, pengetahuannya cukup tentang demokrasi, pemahamannya cukup tentang perbandingan praktek-praktek demokrasi di berbagai negara. Kalau orang memiliki itu, kita sebut ia punya democratic mind yang cukup. Yang kedua disebut sebagai perilaku berdemokrasi, democratic attitude. Perilaku demokrasi ini kalau digambarkan dalam bahasa sehari-hari kira-kira adalah orangnya layak diteladani, sehingga setiap orang yang dipimpinnya mengacu pada yang bersangkutan, dan karena itu setiap orang akan berperilaku baik dalam kaitan dengan bangsanya, dalam kaitan dengan agamanya, dalam kaitan dengan kemanusiaannya. Itu yang disebut democratic attitude sebetulnya. Ada yang ketiga,
yang disebut sebagai democratic skills, keterampilan berdemokrasi. Keterampilan berdemokrasi, kalau hilang aspek demokrasinya bisa tetap terampil, tapi kita harus ubah istilahnya menjadi political skill, kemampuan bersiasah, kemampuan berpolitik dengan kehilangan nilai demokrasi. Kadang-kadang kita menemukan pemimpin yang democratic mind-nya itu luar biasa, tapi pada saat yang sama political skills-nya ternyata terbatas. Salah satu contohnya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Karena itu kemudian dengan cepat dimakzulkan, dikarenakan mengambil keputusan yang dari sisi ukuran democratic skills harusnya dihindari. Membubarkan MPR dan DPR yang jelas-jelas bertentangan dengan isi konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45. Sehingga mempermudah proses pemakzulan itu. Kalau hari itu Gus Dur tidak membubarkan MPR DPR, cerita akan sangat berbeda, lebih alot untuk menjatuhkan Gus Dur itu. Tetapi ada yang sebaliknya, yang political skills-nya luar biasa, sampai kemudian sebegitu luar biasanya political skills itu, sampai kriteria democratic attitude, perilakunya yang layak diteladani, dan democratic mind-nya, gagasan dan ilmu berdemokrasi terbatas, enggak kelihatan. Menurut saya contoh terbaiknya adalah Presiden Jokowi. Jadi ini saya udah kadung dianggap bersuara keras, jadi harus keras. Jadi sepanjang kita berdemokrasi sejak tahun 99, kita punya pengalaman mendapatkan pemimpin dengan kualitas yang beragam dari 3 ukuran itu. Gagasan demokrasinya, perilaku demokrasinya, keterampilan berpolitik atau berdemokrasinya. Dan ternyata menurut hemat saya, pemilu 2014, di mana waktu itu saya dan Polmark Indonesia terlibat sebagai konsultan, dan pemilu 2019, saya dan Polmark Indonesia memutuskan tidak menjadi konsultan, salah satu pun paslon pada waktu itu, melahirkan Pak Jokowi. Menurut saya, kalau saya simpulkan sekarang, Pak Jokowi tidak amanah. Itu kesimpulannya. Jadi salah satu kegagalan dari demokrasi kita karena cacat dan cederanya itu adalah belum berhasil menjamin didapatkannya pemimpin yang amanah. Inilah yang kita miliki. Mungkin nanti Mas Hasan Nasbi, ini junior saya di Ilmu Politik UI, Mas Hasan ini, akan punya pendapat yang lain. Tentu saja kita akan dengarkan pendapatnya dengan seksama, dalam tempo yang secukup-cukupnya. Nah, inilah persoalan kita. Tidak amanahnya itu bisa kita urut ke belakang. Insya Allah ini tidak mengurangi pahala Ramadan ya Pak Yai ya. Pada saat Pak Jokowi baru 100 hari memerintah dengan Pak JK pada waktu itu, saya menulis di majalah Tempo sebuah kolom judulnya Joko versus Widodo. Saya pada waktu itu membayangkan bahwa setiap pemimpin sebetulnya mengalami pertarungan paling sengit di dalam dirinya. Setiap kita sebetulnya. Pertarungan paling sengit terjadi pada setiap orang adalah ketika setiap orang harus mengalahkan tirani yang bercokol di kepalanya. Dia sudah tahu itu benar, tapi sebagian besar orang melakukan hal lain yang sebetulnya salah. Akhirnya orang itu menyesuaikan diri dengan yang besar itu. Yang benar tidak dia pertahankan karena setiap orang melakukan kesalahan. Itulah yang disebut sebagai gagal melawan tirani yang bercokol di kepala sendiri. Kalau itu urusan pribadi kita, tentu skala dampaknya itu terbatas. Jadi prinsip kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi itu dampaknya berbeda pada setiap skala kepemimpinan. Pada pemimpin negara dampaknya bisa besar. Nah jadi
kembali ke pokok soal tadi, bahwa di periode pertama saya bisa menyebut sebagai periode Presiden Joko 2014-2019. 2019 sampai dengan sekarang saya sebut sebagai periode Presiden Widodo. Joko mewakili harapan kita, Widodo mewakili kecemasan kita. Ternyata kecemasan yang menang melawan harapan. Dan gejalanya banyak, seperti misalnya dalam awal periode pertama ketika Presiden Joko mau membentuk kabinet, maka daftar nama calon menteri diajukan ke KPK. Mas Abraham Samad dan kawan-kawan memeriksa daftar nama itu dan memberi warna hijau, kuning, dan merah. Saya kira Bapak Ibu dan teman-teman masih ingat kejadian itu. Dan bahkan kemudian akhirnya dibocor haluskan ke publik. Siapa yang merah, siapa yang kuning, siapa yang hijau. Sehingga ketika Jokowi mengumumkan kabinetnya, orang tahu bahwa ada seleksi berbasis integritas. Di awal 2019, Presiden Widodo merevisi undang-undang KPK dan membuat KPK tidak lagi punya keleluasaan dan kekuasaan sebesar sebelumnya. Dan ketika merekrut menteri kabinet, tidak ada lagi pelibatan KPK untuk menilai catatan atau rekor dari setiap orang itu. Di periode pertama, ini ada beberapa menteri yang membocorkan ke saya bahwa dalam sidang kabinet pertama dipimpin oleh Presiden Joko pada waktu itu, Presiden membuat pernyataan yang isinya adalah saudara-saudara para menteri yang menjadi pengurus partai politik harus mengundurkan diri. Salah seorang menteri bertanya, Pak Presiden, apakah itu termasuk saya yang wakil ketua umum di partai saya? Presiden Joko tidak menjawab pertanyaan itu, tapi mengulang pernyataannya. Setiap menteri yang menjadi pengurus partai politik harus mengundurkan diri. Basisnya adalah ketika seseorang menjadi pejabat negara, maka loyalitasnya yang sempit harus diakhiri. Semua potensi konflik kepentingan harus dihilangkan. Maka kemudian keluarlah perintah itu. Salah satu yang dramatis adalah harus mundurnya Pak Wiranto yang dipilih menjadi Menko Polhukam dari partai yang didirikannya, yang kemudian akhirnya direbut orang lain dan Pak Wiranto disingkirkan di kemudian hari. Tetapi dalam periode Presiden Widodo, makin ke sini Presiden senang mengumpulkan ketua umum partai jadi menterinya. Kenapa? Karena dengan cara itu, maka de facto Presiden adalah Ketua Dewan Pembina at large semua partai koalisi. Konflik kepentingan bukan dihindari, dilembagakan. Itulah yang saya sebut sebagai periode harapan digantikan periode kecemasan. Akan terlalu panjang kalau saya lanjutkan. Ini kayaknya teman-teman Muhammadiyah perlu pelampiasan ini. Saya jadi korbannya. Kalau saya persingkat, periode kedua yang penuh kecemasan ini antara lain ditandai oleh kemampuan Presiden Widodo dalam membangun loyalitas politik dari banyak sekali pihak secara unik. Saya bedakan menjadi dua jenis loyalitas. Yang pertama, loyalitas insentif. Orang diberi sesuatu, orang dipenuhi kebutuhannya, bahkan bukan hanya cukup tapi berlebih, dan dibiarkan untuk makin melebih-lebihkan dibandingkan yang dia butuhkan. Bersikap permisif Presiden terhadap itu untuk membangun loyalitas mereka. Jadi dibandingkan dengan semua presiden,
atau dibandingkan dengan dua presiden hasil pemilihan langsung, menurut hemat saya pemberian jatah atau insentif kepada mereka yang terlibat sebagai pekerja pemenangan presiden itu jauh lebih menonjol di zaman Presiden Joko dan Widodo ini. Misalnya pembagian jabatan komisaris untuk mereka yang menjadi relawan. Oh iya, saya jadi teringat satu peristiwa. Tadi saya bilang 2014 saya jadi konsultan dan Polmark Indonesia, kebetulan kliennya adalah Jokowi dan JK. Jadi kami terlibat, lalu kemudian setelah selesai, jauh sebelum pelantikan, diadakanlah tasyakuran di Hotel Luansa yang dimiliki oleh Pak Sofyan Wanandi, salah satu anggota tim pemenangan, tim inti di Jakarta Selatan, di daerah Kuningan, Rasuna Said. Dan pada waktu itu elected presiden, jadi belum jadi presiden, belum dilantik, berpidato. Pak Jokowi berpidato. Sebetulnya gejala loyalitas insentif itu sudah saya lihat pada waktu itu, karena salah satu isi pidatonya, saya hadir di tempat itu, adalah bahwa sebetulnya malam itu harusnya pembubaran relawan, tasyakuran dan pembubaran relawan. Elected Presiden Joko Widodo waktu itu mengatakan bahwa para relawan mohon tidak bubar. Jika ada sesuatu dengan kami, maksudnya Jokowi JK, relawan tidak boleh tinggal diam. Pada saat itu, setelah selesai acara, saya berbicara dengan Pak JK karena saya cemas, risau mendengar pidato itu. Waktu mendengar pidato itu, ada dua nama yang langsung teringat oleh saya. Satu, Thaksin Shinawatra, mantan Perdana Menteri Thailand. Yang kedua, Joseph Estrada, mantan Presiden Filipina. Keduanya mempertahankan relawan sebagai salah satu benteng pertahanan Perdana Menteri dan Presiden. Ketika Thaksin Shinawatra diturunkan, hampir terjadi konflik horizontal di Thailand, dikarenakan relawan-relawan itu seperti digalang untuk melawan mereka yang mengkritik kebijakan Perdana Menteri dan ingin menurunkan Perdana Menteri. Begitu juga dengan Presiden Joseph Estrada, yang karena kasus korupsi kemudian dimakzulkan di Filipina, dan sempat Istana Malacañang dijaga oleh orang-orang miskin di Manila. Jadi kalau di Jakarta itu ada konsorsium rakyat miskin yang dipimpin Mbak Wardah Hafiz. Di sana itu ada juga komunitas-komunitas atau organisasi semacam itu. Mereka menggalang diri, mengepung Istana Malacañang untuk membantu presiden. Itulah yang terbayang oleh saya. Tetapi waktu itu tidak terbayang oleh saya bahwa relawan-relawan itu akan diberikan insentif yang amat sangat berlebihan. Ya, saya mengatakan ini, mungkin ada yang mengatakan, lu ngomong begitu karena lu nggak dikasih gitu. Nah, biar saya jelaskan supaya tidak jadi fitnah. Tahun 2014 itu nama saya masuk sebagai calon komisaris BNI. Saya diberitahu oleh chief ekonomisnya BNI. Waktu itu belum ada WhatsApp, waktu itu BBM. Kang, selamat. Oh, apa? Saya bilang. Nama Kang EF masuk sebagai calon komisaris BNI. Dan pasti jadi. Loh, kenapa? Karena yang mengusulkan Pak JK, Wakil Presiden. Maka saya langsung SMS Pak JK panjang. Yang intinya saya bukan barang, jangan sembarang menempatkan. Ngomong dulu. Saya tidak bersedia diperlakukan seperti itu. Dan seterusnya lah. Jadi bukan tidak pernah ditawari. Saya memang tidak ingin. Karena sekali saya ambil jabatan komisaris itu, maka hilang kekuasaan saya sebagai founder dan CEO Polmark Indonesia. Kenapa? Kalau di satu tempat saya menjadi konsultan dari klien yang tidak disukai pemerintah, saya dengan gampang akan diberitahu itu oleh istana. Kang EF, masa bantu itu kan lawannya Bapak.
Jadi struktur hubungan saya dengan istana itu langsung berubah. Dan sebetulnya gejala ini sudah terlihat karena di 2012 ketika saya selesai jadi konsultan di DKI Jakarta membantu Jokowi Ahok pada waktu itu, saya mendapatkan tawaran yang sama untuk jadi komisaris Bank DKI dan sikap saya sama. Jadi supaya tidak jadi fitnah makanya saya jelaskan ini bukan apa-apa. Wah lu nggak dikasih aja ngomong begitu gitu. Nggak begitu ceritanya. Nah, jadi itulah loyalitas insentif. Loyalitas insentif ini sebetulnya pengertiannya luas, bukan hanya untuk relawan, untuk siapapun. Siapapun diberi kesempatan untuk mendapatkan insentif yang besar dengan satu syarat, loyal. Dan yang kedua, jenis loyalitas yang dibentuk adalah loyalitas karena tersandera. Ada orang yang mau di-OTT-kan, besoknya langsung muncul di kampanye. Ada orang yang mau membawa partainya berpindah koalisi ke tempat yang lain, langsung dipanggil Kejaksaan Agung. Ada orang dan seterusnya. Itulah yang disebut membangun loyalitas berbasis penyanderaan, insentif atau sandera. Dan dua-duanya sebetulnya intinya sama, menyandera orang. Menyandera dengan kenikmatan, menyandera dengan kesalahan. Kenikmatan sendiri punya potensi banyak kesalahan. Maka mereka yang diberikan insentif sebetulnya dibiarkan, disikapi secara permisif untuk melakukan banyak kekeliruan dengan menikmati insentif itu, dan karena itu susah untuk keluar dari ikatan loyalitas itu. Menurut hemat saya, itu menunjukkan kepemimpinan yang tidak amanah. Ini cerita bisa dibikin panjang sampai kemudian misalnya mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, pernah membaca bahwa dana bantuan sosial yang digelontorkan oleh APBN untuk 2023 dan 2024 jumlahnya 560,37 triliun kalau tidak salah. Saya cek ya. 560,36 triliun. Dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya, 2018-2019, itu hanya dalam tanda kutip 194,76 triliun. Dibandingkan 5 tahun sebelumnya, dalam pemilu 2014, jadi APBN 2013 dan 2014 hanya 78,3 triliun. Dibandingkan dengan pemilu 5 tahun sebelumnya lagi 2009 dan 2008 hanya 17,7 triliun. Jadi angkanya yang kemarin adalah 560,36 triliun yang luar biasa. Lalu kemudian ada beberapa persoalan. Nomor satu, Kementerian Sosial punya daftar siapakah di antara warga negara Indonesia yang punya hak untuk menerima bantuan sosial lewat berbagai kebijakan. Jumlahnya kurang dari 19 juta. Tetapi bantuan sosial yang dibagikan dengan dana APBN itu ditargetkan dan memang mencapai jumlah penerima lebih dari 50 juta orang. Itu artinya ada sesuatu di balik kebijakan itu. Ditambah lagi kemudian ada politisasi dan personalisasi dari kebijakan bansos itu. Itu jelas tidak amanah. Ditambah kemudian dengan munculnya putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan. Selamat datang Mas Hasan. Saya lebih lega sudah ada Mas Hasan. Jadi lebih Ramadan kita. Apa yang saya katakan nanti bisa dibantah. Kan suasana Ramadan kan begitu. Saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Saya lanjutkan. Jadi putusan MK nomor 90 tahun 2023 jelas praktek nepotisme.
Dan itu rujukannya sangat jelas. Ada Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal-pasal awalnya merinci tentang nepotisme, pasal 5-nya memberikan larangan bagi penyelenggara negara untuk menjalankan KKN termasuk nepotisme, dan ditilik dari berbagai sisi. Putusan MK itu mengacu pada apa yang menjadi keputusan MK, jelas nepotisme. Jadi ini yang kemudian membuat ujung dari pemerintahan Presiden Widodo ini, setelah sebelumnya kita punya Presiden Joko 2014, 2019, ujung dari kepemimpinan Presiden Widodo ini memang tidak amanah, mengacu pada apa yang kita bicarakan di kajian Ramadan ini. Dan itu berlanjut kemana-mana. Ya tentu saja kemudian ada praktek dalam pemilu yang secara beramai-ramai ikut mendukung praktek-praktek kepemimpinan yang tidak amanah itu. Contohnya misalnya yang dengan sangat mudah kita bisa lihat, KPU itu rupanya sangat fokus dan tekun membaca Kahlil Gibran. Bukan Gibran Raka Buming Raka ya, Kahlil Gibran. Kahlil Gibran itu dalam salah satu tulisannya dengan bagus menggambarkan begini. Sikap manusia terhadap aturan dan undang-undang seringkali seperti kanak-kanak yang bermain pasir di pantai. Mereka bersusah payah mendirikan menara-menara yang bagus dari pasir, lalu sambil bersorak teriang gembira mereka merobohkannya. Aturan dibikin untuk dilanggar. KPU itu punya PKPU. PKPU itu mengatur macam-macam, misalnya pendaftaran calon presiden dan wakil presiden dilakukan selambat-lambatnya 25 Oktober tahun 2023. Berkas berita acara penerimaan pencalonan Prabowo Gibran 27 Oktober 2023. Lewat 2 hari dari ketentuan. Pada saat didaftarkan, PKPU belum berubah isinya, merujuk pada putusan MK 90 tahun 2023. Sehingga belum ada di PKPU pembolehan terhadap mereka yang di bawah 35 tahun asal pernah jadi kepala daerah atau sedang menjadi kepala daerah yang dipilih secara langsung. Perubahannya baru terjadi 3 November. Sementara pendaftarannya berakhir 25 Oktober. Jadi yang semacam ini. Jadi bagaimana mungkin saya sebagai warga negara bisa penerima itu? Itulah sebabnya Prof. Bianto, saya akhirnya 18 Januari bikin podcast. Karena capek juga memenuhi undangan podcast-podcast itu, keliling aja saya dari podcast ke podcast itu. Saya pikir, lebih baik bikin podcast sendiri deh. Bikinlah saya podcast mulai 18 Januari, namanya Keep Talking. Besok itu, hari ini, sore ini, itu sudah episode ke-23 untuk Keep Talking-nya. Dan sore ini, seingat saya, yang akan tayang itu adalah Belajar Melawan dari W.S. Rendra, judulnya. Jadi selama sekitar 14-15 menit saya bercerita tentang perlawanan W.S. Rendra. Dua episode sebelumnya saya ngomong belajar dari Yusuf Kala. Ketika Pak Yusuf Kala di pemilu 2014 hampir wafat. Bagi yang belum nonton, lebih baik nonton saja daripada saya ceritakan. Sekaligus promosi Keep Talking. Nah, Keep Talking ini kemudian saya lengkapi dengan Keep in Touch. Keep itu singkatan dari Kang EF. Keep Talking itu Kang EF ngomong. Keep in Touch itu Kang EF in touch. Nah, episode pertamanya sudah minggu lalu sudah kita munculkan, itu dengan Rocky Gerung.
Konsepnya adalah saya mengundang orang untuk berdebat. Nanti mungkin saya undang Mas Hasan juga ke Keep in Touch, nanti kita berdebat secara sehat. Jadi teman-teman akan saya undangi untuk berdiskusi dengan sehat tentang berbagai topik, kurang lebih begitu. Nah, kembali ke pokok soal, saya akan perpendek. Ini problem dalam demokrasi kita. Tadi sudah kita bicara prasyarat, sudah bicara sarana dan tujuan. Ketika kebebasan ada misalnya, sekalipun katanya ada intimidasi segala macam, kan harus dibuktikan. Partisipasi ada, orang diberi keluasan untuk ikut atau tidak ikut. Kompetisinya yang kemudian cedera. Kompetisi tidak dibiarkan sehat. Jadi dalam kontestasi Pilpres kemarin itu sebetulnya ada pasangan nomor urut 1, pasangan nomor urut 2, pasangan nomor urut 3, dan super kontestan namanya Presiden Joko Widodo. Itulah yang membuat kompetisi jadi tidak sehat. Nah, jadi dari sisi prasyarat saja kita sudah punya masalah di pemilu kemarin. Belum lagi sarana. Pemilunya belum selesai, kita akan lihat seberapa tegak keterwakilan, kita akan lihat seberapa tegak mandat. Wong pemenangnya kan belum diumumkan ya, kita belum tahu siapa pemenangnya, baik pileg maupun pilpres. Pileg barangkali sudah definitif di beberapa tempat, dikarenakan perhitungannya sudah melampaui lebih dari 80 dan 90%. Terus kemudian dari sisi akuntabilitas publik masih harus kita lihat. Dan terakhir, tujuan-tujuannya tentu harus dilihat lebih jauh. Sebagai penutup saya ingin bilang bahwa ada satu riset di Amerika Latin yang dilakukan oleh seorang profesor ahli perbandingan politik dengan fokus antara lain Amerika Latin, namanya Susan Stokes. Susan Stokes tahun 2001, ini buku lama, meriset 44 pemilihan presiden di 15 negara Amerika Latin yang berlangsung dari tahun 1982 sampai tahun 1995. 44 negara Amerika Latin, 44 pemilihan presiden itu diteliti oleh Susan Stokes. Lalu kemudian dipisahkan antara 22 calon presiden yang berhasil jadi presiden dan pada waktu kampanye menjanjikan kebijakan pro rakyat, ekonomi pro rakyat, memproteksi pasar domestik dan seterusnya, membentengi diri dari kapitalisme internasional yang bisa amat sangat destruktif dan lain-lain. Pokoknya pro kerakyatan 22. 12 diantaranya mengingkari janjinya. 54,4% mengingkari janjinya, sementara yang 10 memenuhi janjinya. 17 calon presiden yang terpilih dari awal menjanjikan kebijakan pro investasi, membuka diri sepenuhnya, dan seterusnya, yang sering disebut sebagai kebijakan-kebijakan neoliberal, dan 17-nya memenuhi janjinya. Ya, tidak mengembangkan ekonomi dan kebijakan-kebijakan lain yang pro rakyat sesuai dengan janjinya. Sisanya ada 5, itu tidak jelas atau kabur. Ada 5 yang tidak jelas dan kabur, itu 5-5-nya pro neoliberal akhirnya. Nah, yang ingin saya ceritakan adalah Susan Stokes mencari jawaban, kenapa kok itu terjadi? Kenapa para calon pemimpin yang berjanji mau melindungi rakyatnya ketika sudah memerintah dan berkuasa melanggar janji itu? Ada 3 sebabnya. Yang pertama adalah ada kekuatan ekonomi dan politik internasional yang terlampau kuat dan tidak bisa dilawan atau dimanage, dikelola oleh sistem politik domestik di negara-negara itu. Modus operandinya keterlibatan dalam hutang yang berlebihan dengan perjanjian yang tidak adil di antara pemberi hutang dan penerima hutang negara itu. Lalu kemudian diplomasi internasional yang gagal yang melahirkan sistem investasi yang amat sangat merugikan kepentingan domestik dan lain-lain. Nah, ketika itu terjadi,
tidak mau terlanggarlah janji untuk membela rakyat itu. Itu pertama. Yang kedua, sistem politik domestik sendiri ternyata tidak punya struktur. Dalam struktur itu ada aturan, ada mekanisme dan lain-lain yang membuat siapapun yang melanggar janjinya bisa kena hukuman. Jadi mereka yang melanggar janji itu melenggang saja begitu. Seolah-olah melanggar janji adalah sesuatu yang biasa gitu. Dan yang terakhir, ini yang penting sebagai penutup, tidak terbangun warga yang menjadi penagih janji. Nah, Muhammadiyah menurut saya punya tugas 5 tahun ke depan, apapun hasilnya ya. Katakanlah misalnya hasilnya sesuai dengan harapan Mas Hasan. Prabowo menjadi presiden, Gibran jadi wakil presiden misalnya. Maka harus dilihat nanti yang disebut kekuasaan itu ada kedaluarsanya. Pada 20 Oktober tahun 2024, Presiden Jokowi sudah kedaluarsa kekuasaannya. Yang tertinggal pada dia adalah pengaruh, influence, political power hilang. Pada saat yang sama, ada penguasa baru, namanya Presiden Prabowo. Ya, ini satu skenario ya. Skenarionya seperti apa nanti itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Saya tanya Muhammadiyah pasti belum ada yang bisa mengintip itu. NU juga sama, belum bisa mengintip itu. Nah, jadi maka kita akan melihat seperti apa interaksi antara pengaruh Joko Widodo dengan kekuasaan Prabowo Subianto. Yang di tengah-tengah itu ada putranya orang yang berpengaruh namanya Joko Widodo itu. Saya yakin ketika kekuasaan dipegang oleh seseorang tidak gampang ditundukkan oleh pengaruh, kecuali punya kepentingan atau interest yang kurang lebih sama dan terus menerus sama, dan tidak mudah membuat punya interest terus menerus sama. Karena Gibran itu bukan anaknya Prabowo, jadi beda itu hubungannya dan seterusnya lah. Nah, tetapi terlepas dari itu Bapak Ibu sekalian, yang harus dibangun oleh Muhammadiyah adalah membangun kualitas warga negara yang menagih janji itu. Warga negara itu adalah orang yang bukan ditandai oleh punya KTP atau paspor Indonesia. Warga negara itu tandanya adalah tahu haknya dan pandai menjaga haknya sendiri. Warga negara itu adalah orang yang tahu hak orang lain dan orang banyak dan pandai menunaikan kewajiban untuk membuat hak orang lain dan orang banyak itu tegak. Warga negara itu adalah orang atau mereka orang-orang yang proaktif, tidak menunggu orang lain melakukan sesuatu ketika dia merasa ada sesuatu yang harus dikerjakan. Proaktif. Warga negara itu adalah orang atau orang-orang yang bertumpu pada dirinya, bukan pada orang lain. Sekalipun orang-orang itu disebut sebagai pemimpin. Dan terakhir, warga negara itu adalah mereka atau orang-orang yang melawan dengan cara beradab, yang melawan dengan cara sehat, yang cara elegan, ketika haknya dicederai atau dibunuh. Nah, inilah yang harus dibangun oleh Muhammadiyah. Catatan saya terhadap Muhammadiyah, Prof. Muti, adalah dalam proses pemilu kemarin, saya sempat senang sekali di akhir Januari ketika Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah bersikap segera setelah Presiden Jokowi mengatakan bahwa Presiden dan para menteri boleh berkampanye untuk mendukung. Lalu kemudian Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah itu dengan keras mengkritik itu. Saya suka sekali. Tapi selebihnya yang saya lihat, volume amar ma'ruf Muhammadiyah itu besar sekali. Volume nahi munkarnya terlalu kecil menurut saya. Apalagi menghadapi kenyataan kemarin. Dalam bayangan saya, Muhammadiyah memang bukan nahi mungkar terhadap 01, 02, 03, bukan. Tetapi terhadap kepala negara, terhadap presiden. Itu beyond partisan itu. Kalau Muhammadiyah menghadapkan diri dengan kekuasaan kepala negara, presiden yang bablas, melanggar UUD 45, melanggar undang-undang seperti Jokowi. Jadi saya langsung contohkan aja seperti Jokowi, maka
Itu high politics namanya. Tetapi kalau Muhammadiyah amar ma'rufnya memang ditujukan ke 01, 02, 03, ya saya juga tidak berharap begitu. Apalagi partisan. Itu aja catatan saya. Mungkin saya salah. Catatan yang sama saya miliki juga ke NU. Kebetulan saya kan pengurus NU. Saya Mustasar PWNU DKI Jakarta. NU menurut saya blas. Nahi mungkarnya itu bukan volumenya kecil, dibikin mute. Bahkan ada penggalangan partisan di mana-mana begitu. Jadi saya sempat membayangin aja, dengan segala hormat ke kepemimpinan Muhammadiyah sekarang tentu saja, yang saya tahu sudah melakukan banyak sekali hal. Saya membayangkan Presiden Jokowi itu pantasnya dihadapi oleh ketua PBNU namanya Kiai Haji Abdul Wahid dan ketua PP Muhammadiyah namanya Amin Rais. Yang volume nahi mungkarnya itu gede gitu loh. Dalam bayangan saya. Tetapi kan setiap pemimpin gayanya lain-lain. Dan saya harus ucapkan ini dan rasanya fair. Saya ucapkan ini di depan Muhammadiyah. Bukan ngomong di belakang punggung. Sehingga saya yakin nanti sebentar lagi dari 1000 orang yang hadir itu ada 1500 orang yang membantah. Statistiknya kira-kira begitu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.